Oke, baik teman-teman, kalian di sini berperan sebagai murid kelas 10 IPS di SMA Fathahilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Ibu. Baik. Alhamdulillah, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian yang cantik-cantik pada hari ini. Walaupun tidak secara tatap muka ya, tapi Ibu harap itu semangat kita semua pada hari ini. Sebelumnya, sudah ada yang kenal Ibu belum ya di kelas ini? Belum Ibu. Belum. Oke, baik. Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Najwa Alisha Rahman. Kalian boleh panggil Ibu Najwa. Ibu di sini sebagai guru BK, jadi jika sewaktu-waktu kalian ingin men-sharing cerita atau apapun itu yang sekiranya perlu bantuan Ibu, kalian boleh banget ya menemui Ibu. Baik Ibu. Oke, jadi tujuan Ibu mengadakan kelas secara daring pada siang ini adalah untuk memberikan kepada kalian salah satu layanan BK, yaitu layanan informasi. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu belum apa itu layanan informasi? Belum Bu. Belum Bu. Oke, jadi layanan informasi adalah salah satu layanan dalam BK yang diberikan atau dilakukan oleh Ibu sebagai guru BK untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kalian yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai suatu topik yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, jadi sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih, di sini siapa yang tidak bermain sosial media? Semua pada main? Berarti semuanya main ya. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak di sosial media atau di dunia nyata deh melihat atau menemukan seseorang yang sering sekali membagikan foto-foto atau postingan-postingan dengan barang-barang yang mahal, entah itu sepatu pengeluaran baru, suka ganti-ganti HP dengan harga yang belasan juta, suka nongkrong-nongkrong di tempat yang mewah, atau sering memposting hadiah-hadiah dari banyak orang. Pernah nggak kira-kira? Sering Bu. Nah, Bu. Nah, anak-anak, mungkin sebagian dari kita tuh pernah berpikir kayak, wah keren banget ya hidupnya, tapi di saat yang sama bisa juga tuh muncul perasaan seperti, kok hidup saya biasa-biasa aja ya. Nah, dari sini tuh lama-lama kita bisa mengurangi rasa percaya diri kita, terus membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan terdorong untuk melakukan hal serupa supaya bisa dianggap keren. Padahal apa yang ditampilkannya itu belum benar-benar mencerminkan kenyataannya. Dan itu juga belum tentu hal yang perlu kita kejar hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Paham ya? Nah, Paham dari situ kita bisa belajar bahwa ada satu kebiasaan di sekitar kita yang semakin terlihat baik itu secara langsung maupun di media sosial. Nah, kebiasaan ini tuh bisa berdampak pada cara kita memandang diri kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan pada kesehatan mental kita. Karena itu, hari ini Ibu akan memberikan salah satu topik yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu yuk hindari kebiasaan flexing. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu belum apa itu flexing? Belum Bu. Oke, jadi flexing itu seperti pamer ya, nanti lanjutannya akan kita jelaskan di kegiatan inti. Nah, lalu apa sih Bu tujuan dari manfaat dari kita membahas materi ini? Jadi dengan kalian memahami
kebiasaan flexing ini, kalian akan mendapatkan banyak manfaat. Sejak dalam bermain sosial media, kalian akan lebih memahami dampak-dampak apa yang mungkin timbul dari kebiasaan ini. Kalian akan bisa membangun rasa kepercayaan diri, bandingkan diri dengan orang lain, dan kalian bisa lebih mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini. Jadi selanjutnya nanti selama kegiatan berlangsung, Ibu harapkan kalian semua mengikutinya dengan baik. Kalian mengikutinya semua dengan baik, menyimak apa yang Ibu sampaikan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ibu ingin mengajak kalian semua untuk saling menghormati pendapat satu sama lain. Jadi Ibu harap tidak ada yang malu-malu jika ingin atau berpendapat ya. Lalu nanti selama kegiatan berlangsung, Ibu harap semuanya menyalakan kamera jika tidak ada kendala, tidak ada yang diam-diam tidur ya, dan fokus memperhatikan Ibu. Karena kita dengan daring ini, nanti jika Ibu ada kendala terputus-putus, mohon diberitahu saja ya. Lalu nanti selama kegiatan, jika ada teman kalian yang ingin men-sharing atau menceritakan pengalamannya, Ibu harapkan tidak ada yang menyebarluaskannya atau menceritakannya kembali di luar kelas ini. Bisa ya anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ini akan dimulai dengan Ibu yang izin akan menampilkan PowerPoint, lalu Ibu memaparkan sedikit materi tersebut, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, dan setelah itu Ibu akan memberikan kepada kalian lembar kerja siswa yang berisi beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk membacakannya. Dan penutup kegiatan terakhir nanti Ibu akan memberikan layanan penilaian segera. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Oke. Baik, Ibu izin menampilkan PowerPoint ya. Oke. Jadi topik hari ini adalah yuk hindari kebiasaan flexing. Jadi apa sih flexing itu? Nah, flexing berasal dari bahasa Inggris yang artinya memamerkan atau menunjukkan. Nah, secara umum flexing ini dikenal dengan perilaku pamer atau menunjukkan kepemilikan barang mewah dan kekayaan secara berlebihan agar baik secara nyata maupun di media sosial agar terlihat berkelas. Oke, selanjutnya, apa sih tujuan dari flexing ini? Nah, tujuan utama dari flexing ini adalah untuk menunjukkan status sosial agar terlihat kaya, sukses, atau berkelas di mata orang lain. Jadi intinya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, fenomena flexing ini itu sering terjadi karena adanya tekanan sosial atau keinginan untuk diakui atau diterima oleh suatu kelompok pergaulan. Contohnya, misalkan ada seorang individu, dia tadinya hidupnya biasa-biasa saja atau orang yang berada, tapi hidupnya sederhana. Lalu dia bergabung dalam suatu kelompok atau kita sekarang sebutannya circle ya. Nah, kelompok ini isinya tuh bisa dibilang orang-orang yang sering melakukan flexing, menunjukkan kemewahan atau pencapaiannya secara berlebihan. Nah, individu ini yang tadinya hidupnya biasa-biasa aja, itu bisa terdorong untuk melakukan hal yang serupa agar dirinya itu diterima atau dianggap dari suatu kelompok tersebut. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri gaya hidup yang flexing. Yang pertama ada konsumsi barang mewah yang berlebihan,
kegiatan atau waktu yang berlebihan, memperlihatkan kekayaan secara terbuka, penekanan pada simbol sosial daripada nilai intrinsik, melebihi kemampuan ekonomi sebenarnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan mengupas satu persatu apa maksud dari poin tersebut. Oke, yang pertama, ada ciri-cirinya yaitu konsumsi barang yang berlebihan atau yang tidak fungsional. Nah, orang-orang yang flexing ini biasanya mengonsumsi barang itu tidak berorientasi pada fungsi atau kebutuhan mereka, melainkan hanya untuk menunjukkan kemewahan. Contohnya, ada seorang individu, dia ini baru aja membeli mobil nih, namun beberapa bulan kemudian dia membeli mobil lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini dia lakukan semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang atau ke teman-temannya bahwa dirinya tuh mampu membeli barang-barang mahal dalam waktu yang dekat gitu. Sebenarnya bukan karena kebutuhan dirinya, kan mobil sebelumnya itu masih bagus, masih bisa dipakai gitu, masih baru juga, tapi karena kebiasaan flexing ini yang membuat dirinya itu membeli mobil baru hanya untuk dapat pujian dari teman-temannya. Lalu yang kedua ada kegiatan atau waktu luang yang berlebihan. Nah, orang-orang yang flexing ini biasanya mereka menunjukkan bahwa mereka tuh memiliki banyak waktu luang dan tidak perlu bekerja keras seperti orang kebanyakan. Nah, biasanya mereka tuh menunjukkan waktu luang mereka dengan liburan terus-menerus atau nongkrong di tempat yang mewah. Nah, lalu mereka membagikannya di sosial media. Hal ini tuh mereka lakukan agar mereka terlihat berkelas dan berbeda dari orang kebanyakan. Lalu selanjutnya ada memperlihatkan kekayaan secara terbuka. Nah, anak-anak, flexing ini tentunya identik dengan pamer yang dilakukan secara terang-terangan, terutama di ruang publik atau media sosial. Supaya apa? Supaya banyak orang yang tahu dan mengakui status sosial pemiliknya. Jadi, tujuannya bukan hanya sekedar membagikan, tapi tuh dia ingin menunjukkan keunggulan dari status sosialnya. Lalu yang keempat, ada penekanan pada simbol sosial daripada nilai intrinsik. Nah, barang-barang atau perilaku yang ditampilkannya itu bukan untuk keperluan pribadi, melainkan sebagai simbol kemewahan dan kekuasaan sosial. Jadi intinya lebih ke arah pencitraan gitu. Yang dikejar tuh bukan manfaat pribadinya, tapi untuk pengakuan dari orang-orang. Lalu yang kelima ada melebihi kemampuan ekonomi sebenarnya. Nah, biasanya orang-orang yang flexing ini sering sekali memaksakan dirinya agar terlihat wah, terlihat kaya, terlihat keren, terlihat hebat, walaupun kondisi keuangannya itu tidak mendukung atau bahkan jadi mereka malah jadi berhutang seperti itu. Nah, itu mereka lakukan agar terlihat eksklusif dan tetap unggul di mata orang-orang. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perilaku flexing. Nah, sebenarnya banyak ya anak-anak faktor penyebab dari flexing ini, tapi di sini Ibu hanya mengambil contoh 5 poin saja. Yang pertama ada mencari validasi atau pengakuan. Nah, banyak individu terutama remaja, mereka tuh perlu menunjukkan bahwa mereka tuh bernilai agar diterima di lingkungannya. Nah, flexing ini tuh menjadi cara yang instan untuk mereka mendapatkan pujian atau perhatian atau kekaguman dari orang-orang. Lalu yang kedua ada tekanan sosial. Nah, lingkungan pertemanan atau media sosial kan sering sekali menampilkan standar hidup tinggi yang tidak realistis, terutama pada zaman kita nih, zaman sekarang yang apa-apa diposting, apa-apa dijadikan tren. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan tekanan untuk ikut tampil kaya, tampil hebat, tampil keren, tampil mewah, agar kita tuh
tidak merasa tertinggal zaman atau tidak gaul. Lalu yang ketiga ada rendahnya rasa percaya diri. Nah, individu yang merasa kurang yakin dengan dirinya sendiri itu cenderung mencari cara untuk menaikkan citra dirinya. Nah, dengan memamerkan barang-barang mewah yang dia miliki, ini tuh sebagai bentuk kompensasi dari rasa percayaannya itu. Lalu yang keempat ada kecemburuan sosial atau iri dengan orang lain. Nah, ketika seseorang melihat orang lain ini mendapatkan pujian atau perhatian karena orang ini tuh memamerkan kekayaannya. Nah, jadi tuh ia terdorong untuk melakukan hal yang serupa, untuk memamerkan hal yang serupa agar dirinya tuh tidak kalah dengan orang lain ini, agar dirinya juga mendapatkan perhatian atau pujian dari orang-orang. Jadi dia tidak mau kalah sama orang ini. Dia juga harus mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Lalu yang terakhir ada kebiasaan membandingkan diri. Nah, sikap membandingkan pencapaian atau barang yang kita miliki dengan orang lain itu tuh bisa memicu rasa kurang terhadap diri kita, terhadap hidup kita, kayak kurang rasa syukur, kurang rasa percaya diri. Nah, ini tuh juga bisa membuat orang terdorong untuk melakukan hal pamer juga agar dirinya tuh tidak merasa tertinggal. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari gaya hidup flexing. Yang pertama, ada meningkatkan kesenjangan sosial. Nah, anak-anak, ketika seseorang pamer kekayaan, ini tuh bisa membuat perbedaan antara si kaya dan si miskin makin terasa. Nah, orang yang tidak mampu ini jadi merasa tertinggal dan rendah diri karena dia tuh merasa dirinya tidak mampu untuk membeli barang-barang mewah seperti apa yang dipamerkan atau ditampilkan oleh orang-orang. Nah, akibatnya rasa iri dan rasa kurang puas terhadap hidupnya sendiri itu bisa muncul dan itu bisa menyebabkan hubungan sosial itu menjadi rusak karena perasaan iri dengki itu. Lalu yang kedua ada mendorong kompetisi sosial yang tidak sehat. Nah, flexing ini tuh bisa memicu orang lain untuk ikut-ikutan melakukan hal flexing ini. Untuk melakukan ikut-ikutan pamer supaya dirinya dianggap keren atau memiliki status sosial. Nah, lama-lama tuh hal seperti ini menjadi semacam perlombaan. Siapa yang paling mewah, siapa yang paling kaya, siapa yang paling keren, siapa yang paling sukses. Nah, padahal tuh anak-anak ini bukanlah suatu persaingan yang sehat karena hanya berdasarkan pada penampilan luarnya saja, bukan karena prestasi atau karakter yang baik. Lalu yang ketiga ada pemborosan sumber daya. Nah, karena seseorang ingin terus tampil mewah, orang yang flexing ini jadi membeli barang-barang mahal yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, akibatnya uang, tenaga, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang penting tuh jadi terbuang sia-sia. Contohnya, misalkan ada seseorang yang membeli barang mahal atau barang mewah, barang yang branded gitu. Lalu dia hanya memposting di sosial media dan setelah itu dia nggak menggunakan dengan maksimal. Jadi setelah dia beli, dia cuma posting di sosial media lalu dibiarkan gitu aja barangnya. Jadi kan kayak sayang-sayang ya tidak terpakai. Lalu yang keempat ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan konsumsi. Nah, orang yang terbiasa flexing ini sering sekali membeli sesuatu, tapi bukan karena dirinya butuh, tapi hanya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, gaya hidup yang seperti ini tuh menjadi tidak seimbang karena kebanyakan konsumsi daripada kebutuhannya. Nah, kalau
hal ini tuh dibiarkan terus-menerus, ini akan berakibat bahaya untuk kondisi keuangannya. Keuangannya menjadi tidak stabil dan tidak sehat ya, atau bahkan ada orang yang malah jadi terjerat hutang. Lalu yang terakhir ada hilangnya nilai diri dan identitas. Nah, anak-anak, orang yang flexing ini terlalu sering berusaha tampil sempurna dan maksimal demi pengakuan dari orang lain. Nah, ini tuh bisa membuat seseorang itu lupa siapa dirinya sebenarnya karena mereka jadi terlalu fokus pada penampilan luarnya saja. Mereka tuh nggak melihat kepribadian, kemampuan atau nilai yang sebenarnya itu penting dalam dirinya. Nah, lama-lama nih seseorang ini jadi kehilangan rasa percaya dirinya sendiri. Jadi tuh mereka merasa kalau dirinya nggak dipuji, nggak diperhatikan, mereka tuh jadi nggak puas, jadi nggak apa ya, jadi nggak merasa cukup gitu untuk dirinya. Jadi anak-anak, setelah kita mengetahui dampak negatif dari perilaku flexing tersebut, tentunya kita akan melindungi diri kita dari perilaku tersebut ya, karena itu akan sangat merugikan kita. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari kebiasaan flexing tersebut? Sebenarnya banyak ya cara-cara untuk kita tidak terjebak dalam perilaku tersebut, tapi di sini Ibu ingin menekankan satu cara untuk kita terhindar dari kebiasaan tersebut, yaitu kita harus bergaya hidup yang sederhana. Apa sih gaya hidup sederhana itu? Nah, gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang mampu mengontrol diri dengan benar dan tidak terjebak pada konsumerisme. Nah, bergaya hidup sederhana juga membuat seseorang mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi dengan menerapkan gaya hidup sederhana, seseorang tidak mudah terprovokasi untuk ikut-ikutan pamer, untuk ikut-ikutan tren yang tidak jelas, untuk yang tidak bermanfaat itu, karena dirinya tahu mana kebutuhan yang prioritas dan mana keinginan yang tidak selalu harus dipenuhi. Walaupun sesekali bolehlah ya memenuhi keinginan karena untuk menyemangati diri sendiri untuk bentuk self reward, tapi jangan sampai itu tuh dilakukan secara berlebihan yang akan mengarah ke perilaku flexing tersebut. Jadi dengan kita menerapkan gaya hidup sederhana itu, ini tuh bisa menjadi tameng kita buat untuk tidak terjerumus ke arah perilaku flexing tersebut. Oke, baik anak-anak. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Silakan ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, boleh Zabiah. Saya izin bertanya, Bu. Misalnya, jadi kalau misalnya saya punya hadiah atau saya membeli barang, hal itu tuh saya dapatkan itu dengan usaha saya, entah dari apresiasi orang tua saya, entah dari kerja keras usaha saya. Terus saya mengupload hal tersebut, barang tersebut, itu jatuhnya nanti saya flexing juga atau gimana, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi anak-anak, nggak semua kalau kita memposting hadiah-hadiah atau barang-barang itu termasuk ke bentuk flexing ya, itu tergantung niat dari kitanya gimana. Kalau hanya untuk mengapresiasi diri sendiri karena hasil kerja keras kita atau untuk menghormati orang lain nih karena itu pemberian dari orang lain, itu nggak apa-apa ya, itu wajar, itu bukan termasuk kategori flexing. Tapi kalau niat kita kayak untuk biar orang-orang bangga nih sama gue atau untuk mereka tuh mengakui kalau kita tuh keren atau ada niat terselubung gitu dan dilakukannya secara berlebihan terus-menerus, itu bisa masuk ke kategori flexing.
Paham, Zabiah? Paham Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Rafika. berarti perilaku flexing itu sering kita temui atau kita jumpai di kalangan para selebgram gitu ya Bu, yang suka memamerkan penghasilan-penghasilan yang ratusan dalam yang omset ratusan dalam sebulan kayak gitu Bu. Iya, ya Rafika betul yang termasuk itu tuh juga termasuk flexing ya, karena mereka kan di kalangan selebriti main sekarang kita tuh melihatnya kayak ajang perlombaan gitu ya, siapa yang paling mewah nih, kalau ini yang paling mampu gimana. Jadi mereka menunjukkannya itu, apalagi sekarang bikin konten-konten di TikTok, di YouTube gitu. Nah, itu termasuk flexing juga ya, karena mereka melakukannya tuh secara terus-menerus gitu. Oke. Ada Terima kasih lagi? Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa yang akan kalian isi selama 5 menit. Oke, oke kalau gitu Ibu memberikan kalian lembar kerja siswa ya. Ibu men-share-nya di grup ya. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti Ibu akan tanyakan ya. Akan mereview kembali. Oke, Ibu izin mute dulu ya. Baik Ibu.
Oke, udah ada yang selesai? Belum, Bu. Dua menit lagi ya anak-anak. Oke anak-anak, udah selesai? Udah, Bu. Oke. Oke, jadi Ibu nanti akan tanya satu persatu ya dari hasil kerja lembar kerja siswa kalian. Ibu mau minta pertama Intan deh. Coba Intan ceritain pengalaman atau contoh yang dari perilaku flexing yang sering Intan lihat di sekitar Intan. Boleh itu di dunia nyata atau di media sosial. Dulu pas SMA, waktu dulu saya pernah punya teman yang gayanya itu selalu maunya wow, padahal dia orang tuanya sebenarnya nggak menyanggupi hal itu, tapi dia selalu memaksakan gitu. Pokoknya penampilannya itu selalu apa ya, selalu lebih Hedon. tua gitu, selalu ingin lebih tua seperti itu. Lalu saat itu Intan dan teman-teman Intan gimana tuh menyikapi teman Intan yang seperti ini? Waktu itu saya sendiri pernah kena akibatnya. Jadi tuh kita tuh mau nonton konser, terus dia belum ditransfer sama ibunya. Jadi pakai uang aku dulu gitu transfernya. Nah ternyata di situ keadaannya mamanya itu belum gajian gitu. Nah cara menyikapinya sih ya tapi waktu itu sih ya bantu-bantu aja sih. Sebenarnya capek juga, capek sendiri, tapi jaga jarak aja sih, jangan yang terlalu berikatan banget sih Bu, itu Bu. Terima kasih Intan pengalamannya. Oke, selanjutnya Ibu minta Rofika. Rofika, kamu pernah punya pengalaman seperti Intan nggak? Pengalaman melihat orang di sekitar Rofika tuh melakukan hal flexing tersebut. Pernah Bu. Nah, Dulu pas SMP. Lalu bagaimana perasaan Rofika nih ketika melihat orang lain itu memamerkan barang, pencapaian, atau gaya hidupnya yang secara berlebihan? Boleh nggak diceritain? Boleh Bu. Jadi waktu pas SMP itu ketika teman saya suka menceritakan hal-hal yang
bentuknya mamer tentang materi ataupun hal-hal yang ia dapat, itu lebih ke hilang respect aja sih Bu. Soalnya kan saya sama teman-teman yang lain belum tentu ada di posisi seperti itu. Jadi setidaknya bersyukur gitu Bu. Gitu. Tapi setelah itu hubungan Rofika dengan teman yang melakukan flexing ini bagaimana? Kita sih diem-diem aja Bu, kita ngeiyain aja omongan-omongan dia karena emang itu kebiasaan dia gitu. Oh, jadi masih tetap ya udah diterima aja tapi nggak mengikuti perilakunya ya. Oke, Iya terima Bu. kasih Rofika. Lalu selanjutnya Zabia deh. Dari yang penjelasan yang udah Ibu paparkan tadi, terus dari kita membahas dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman hari ini, itu Ibu coba deh, Ibu mau minta Zabia untuk membuat satu kalimat komitmen pribadi untuk hidup sederhana dan bersyukur. Kalau saya berkomitmen pada diri saya Bu, apapun yang saya miliki, kalaupun saya mau apresiasi, cukup di sekitar saya aja atau ke teman-teman saya atau keluarga saya. Nggak perlu diumbar-umbar ke media sosial karena saya takut ada yang sakit hati atau gimana Bu. Dan selalu bersyukur atas apa yang saya miliki Bu. Terima kasih. Boleh sekarang Intan deh, satu kalimat komitmen pribadinya bagaimana? Komitmen saya berjanji untuk menjalani hidup dengan sederhana dan rasa syukur. Keren-keren. Oke, sekarang Rafika, bagaimana komitmennya? Komitmen saya ke diri saya itu selalu jangan boros karena kita nggak tahu ke depannya keuangan kita seperti apa. Oke, bagus semuanya. Komitmennya bagus-bagus. Semoga komitmennya terjalan dengan baik dan kita semoga terhindar dari perilaku tersebut ya, karena itu sangat merugikan kita juga dengan orang lain. Jadi memandang kita tuh jadi tidak suka dan jadi bisa merusak hubungan sosial kita dengan orang lain. Oke deh. Sekian kegiatan hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan kalian penilaian segera. Ibu share lagi ya di grup. Boleh kalian isi ya. Ibu beri waktu 5 menit deh karena agak panjang. Baik Bu. Baik Bu. Oke, udah ya, silakan diisi.
Oke, anak-anak, semuanya sudah isi? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Ibu ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Nanti sampai berjumpa di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.